Aku lagi banyak produksi nih, mau casting. Mau gua. Boleh dibuka bajunya? Iya ya kan. Balik lagi nih di Highflix. Ngobrolin film yang asik-asik, kita bakal ngapain? Pertanyaannya. Kita bakal ngebahas film yang lagi nge-hype banget. Kali ini filmnya siapanya? Film Mas Ertanto ya. Mas Ertanto. Yang diperanin sama Jeffrey Nicole, terus Baulan Guritno, sama satu lagi siapa? Ganindra Bimo. Ini Nabi Betul Mo. banget. Yes. Sama yang main di Penyalin Cahaya siapa? Yang jadi kakak. Jadi Dea Panendra. Dea Panendra. Dea Panendra. ya. Ya film ini lumayan ini ya, lagi lumayan hits banget sih sekarang dan ditunggu-tunggu ya katanya Dan gue taunya itu emang harusnya kan tayang itu kalau nggak salah udah beberapa bulan, harusnya 5 bulan. Iya, dan yang lalu. akhirnya ditunda Tapi, gitu kan ya, karena akhirnya pandemi ditunda. kalau nggak salah. Ada Sebenarnya bukan ada karena pandemi juga, ada juga tapi yang lebih karena kepada ada beberapa part Scene. yang harus dihilangin dari lembaga sensor. Jadi kayak harus menunggu sekitar 5-6 bulan, gue nggak ingat sih, baru filmnya bisa tayang di platform streaming Iya, benar-benar. bioskop online. Yang gue denger juga Jeffrey Nicole waktu peranin jadi itunya si Dom, Si Dom. dia masih 19 tahun. Iya, Iya. emang. Oke. Jadi sinopsisnya ini Gimana, Len, ada seorang lelaki ya tadi yang lo udah bilang juga. Si Dominic. Yes, Dominic ya namanya. Iya, Iya, namanya Dominic. Dominic. Asal Padang ya, tetangganya Kak Si Gina. Dom. Siapa namanya? Dom apa ya? Iya, Dominic. Dominic panjangnya. Sumpah. Rian Dom, siapa ya? Apa Dom gitu? Nggak, Enggak, Dominic, iya, Dominic. Dominic ya? Itu tuh ditunjukin di mana ya? Ada di salah satu Ada scene-nya, tulisannya apa? pokoknya Tulisan Dominic. gitu. Yes, yes. Namanya Dom. Gitu. Kayak pas dia nulis wish apa gitu ya. Di Iya, buku iya. kan? Iya, ada Dominic tulisannya. Nah, si Dominic ini nggak diceritain sih kenapa dia Iya. bisa ke Jakarta, tapi tiba-tiba udah ada di Jakarta. Dia di Jakarta itu punya mimpi sebagai aktor, makanya pas di awal-awal dikasih tahu tuh maksudnya sama sutradaranya, dikasih lihat betapa dia struggle jadi aktor-aktor pemula. Jadi dia ikut casting, terus abis itu juga scene pertama juga diceritain kalau dia itu jadi figuran yang cuman dibayar berapanya? 300.000. 300.000. Tapi tuh figuran yang maksudnya effortnya gede banget gitu loh. Nggak Iya. sepadan lah dengan 300.000-nya itu. Bener, Makanya iya. dia marah kan di Iya, awal iya, video. Di awal film. Sampai berantem kayak gitu. Nah, terus abis itu setelah dia struggle nyari-nyari buat casting segala macem, akhirnya dia mungkin capek, jadi dia ke minimarket. Iya. Di minimarket dia Iya, ketemu jajan. jajan, terus ketemu sama Wulan Guritno sama Ganindra Bimo tuh Bimo. lagi gelendotan tuh, gue inget banget tuh. Pasangannya. Iya. Belanja nggak sih? Iya, dia Belanja. belanja. Ya, terus mobilnya mogok. Mogok ditolongin sama iya. Dom dan Yes. kisahnya Bahkan, berlanjut. iya, Dia bahkan- mencari kontrakan di sana dan Iya, ya bahkan dari dia sana nyari sih itu loh. dimulai apa ya, petualangan dia sebagai kurir sih. Yes, di situ. Yang dia ketemu si Wulan juga mulai dari situ dia mulai nyari-nyari tempat lagi kan. Karena kan dia jadinya terlantar gitu loh. Iya. Semenjak yang Kabur awal ya? sini ya kabur dari figuran itu. Intinya sih lebih ke sinopsisnya menceritakan kepada proses tutorial ya. Tutorial menjadi kurir. Iya. Kurang Pokoknya lebih seperti itu ya. proses Tutorial dari kurir. survive-nya Dan ya survive-nya Dom di iya, Jakarta di juga. Jakarta. Gimana? Ya, adaptasinya gimana, segala macamnya. Ya gimana kayak pekerjaan aktor yang figuran itu belum bisa apa ya? Belum bisa realistis untuk menghidupi dia sama di Jakarta Iya. gitu. Iya. Makanya dia akhirnya coba side job lain, yaitu menjadi kurir. Ya intinya sinopsisnya itu. Ya, jadi kalau kamu mau survive di Jakarta, Jadi enggak Enggak dong. dong. Tapi tuh setahu gue dia ya. jadi kurir pun itu nggak sengaja gitu loh. Iya, iya, Karena kan benar. dia balik lagi dia tadi ketemu di minimarket sama si Baulan ini untuk minta lokasi tempat. Terus dia minta job, ternyata adanya jobnya yang menjadi kurir. Kurir, gitu. iya, benar. Tapi benar. bukan kurir yang Anda pikirkan. Nah, Kurir yang kurirnya lain. Bukan kurir yang udah nyampe Ekspedisi. paketnya di foto, enggak gitu. Bukan. Kurir permen. Kurir permen ya. yes, permen sama bubuk cabe ya. Menurut gue sih alurnya nggak ada maju mundur gitu loh. Jadi ya Alurnya benar-benar maju. Iya. maju semua dari yang gimana dia cara survive dari casting sampai
dilecehin lah ya, yang casting awal tuh Ya. yang di video awal. Suruh bugil ya. Iya. Dia bakal sampai marah kayak lo mau gue jadi bahan gitu. Iya. Padahal nanti Ya kan? juga jadi banci. Ya kita nggak Beda tahu ya karir dia seperti apa gitu. Pendalaman sebagai aktor. Tapi keren banget sih, dan terus gimana dari situ juga alurnya maju lagi ke gimana cara dia survive dengan cari tempat tinggal ya kan, akhirnya ketemu Simbabulan ini, terus akhirnya gimana cara dia dapat uang itu ya dengan cara kurir kayak kurir. Terus dari situ doang dia juga diceritain struggle jadi kurir, kayak lo nggak boleh ngasih tahu lo pakai baju apa. Iya, gitu, ya kan. Kayak SOP sebagai kurirnya Iya. itu detail banget sih. Cuma mungkin nggak ada TNC-nya gitu ya, nggak ada tertulis Ya, ya SOP-nya. Dia tertulis. paling cuma lo jangan kasih tahu gitu-gitu. Iya. Sama satu yang menurut gue tuh dia harus selalu ganti nomor. Ya Dan kan? dia pasti pakai HP yang zaman dulu Iya, ya. jadi bukan smartphone. Bukan smartphone. Dia pakai HP yang jadul gitu, Jadul. kecil banget. HP Bener-bener yang cuma lu bisa- bisa ngecas itu buat 2 hari. Iya benar, sumpah kecil banget. Cuman bisa buat telepon sama SMS doang Iya, kan fungsinya. Dan awet Betul. banget sih HP. Dan Tapi yang gue suka juga dari film ini ya, walaupun alurnya maju doang, tapi ya menarik juga untuk kita ikutin terus gitu. Walaupun kita jadi nggak tahu Dom ini sebenarnya siapa, dia ini sebenarnya kayak gimana kan nggak Iya. tahu kan Iya, backsoundnya, Jadi- background dong. Jadi dari awal si Dom ini diceritakan sosok yang apa ya, tidak dijelaskan secara detail gitu. Jadi kayak benar sih, maksudnya kita dibikin apa ya, ngebuat ceritanya untuk di awal itu bikin penasaran nih arahnya bakal kemana sih si Iya. Dom gitu Yes, kayak. yes, yes. Oke, gue yang awalnya mencari pekerjaan, terus pada setelah itu yang ada sebagai kurir dijalanin, terus gimana prosesnya dijalanin, terus dia yang apa ya, dengan hypersexnya juga kan. Sama gue bingung kayak dia nggak menjelaskan tentang keluarga ya kan. Nah, Bahkan itu. itu juga nggak disorot di film itu menurut gue. Ya, jadi kayak dia ngebangun karakter si Dom ini juga tidak dijelaskan secara detail gitu. Iya. Motif dia sebagai aktor ngapain, Betul. terus kayak hubungan dia, apakah dia sebatang kara doang dari Padang ya, maksudnya kan ada apa ya, ada stimulus hubungan juga di awal sih mungkin seharusnya. Tapi hal-hal itu sih mungkin yang bikin alurnya ngalir aja sih. Iya. Jadi kita penasaran nih arahnya kemana si Domnya nanti bakal suka ke Wulan kan, mulai suka ke Wulan, Betul. apakah mereka jadian atau enggak. Itu sih hal-hal yang menarik yang bikin kita apa yang ngikutin sih film ini. Betul, benar. Itu salah Halo. satu kekuatannya film ini. Meskipun tanpa detail ya. Iya, tanpa detail Si background-nya ini. menarik. Lo paling suka sama siapa di film ini? Kalau gue sih ya jelas lah si ya aktingnya Nicole. Kalau suka secara acting atau secara Gini, lu suka aktor siapa? Lu suka kalau suka secara acting atau secara yang menarik secara Enggak, visual. ya apa aja. Iya, apa aja. Iya, Kalau secara acting boleh. sih gue suka Lu suka acting Nicole? Jeffrey Nicole. Nah, tapi Secara acting. kalau disuruh main film itu lu mau jadi siapa? Jadi Nicole lah. Jeffrey Nicole. Siapa lagi ya? Oke. Lagi Gandindra Prima juga bisa. Oke. Ya, gue suka aktingnya Nicole di sini, Jeffrey Nicole, karena di sini ya gue bilang seperti yang gue bilang tadi sih, jadi kayak ngingetin gue pada zaman film apa ya, filmnya Radit Denjani yang dimainin oleh Vino Sebastian, realita cinta rock and roll yang sosok gerang kayak gak jamet juga sih, ya rada-rada jamet yang underground banget gitu, Iya. vibe-nya Punk gitu atau enggak juga? lebih ke underground gitu loh, kayak rock and roll lah. Yes. Gaya hidup rock and roll yang diperankan oleh Jeffrey Nicole itu ya lumayan dapet sih yang gue lihat di sini. Karena sosok-sosok seperti Vino di zaman dulu gue belum lihat lagi sih sosok karakter yang bisa meranin sosok Vino zaman dulu tuh. Sekarang ya setelah gue nonton ini Ya Nicole dapat kayak bisa ya kayak membangkitin memori gue Yes, pada yes. Vino dulu sih gitu. kalau bagus secara berarti. Vino. Terus ya itu sih. Iya sih. Kalau lo apanya? Ya itu sih kalau lo apa ya? gue paling suka lihat actingnya Nicole Pasti ya. pasti lah ya. Tapi gue kalau disuruh pilih gue mau jadi siapa, gue mau jadi Dea. Wes. Bukan scene yang itu ya. Tapi gue seneng aja ketika Perawat perias jenazah ya. iya dia Iya, perias jenazah. ngerias jenazah, terus maksudnya dengan
hidupnya ya udah biasa aja, terus kayak gimana ya, gue seneng aja ngeliat kehidupannya anjir. Kayaknya slow banget Kayak gitu. slow banget, iya. Iya kan? Ngerti gak sih kayak nggak ya, oh hidup berat, cuma kayak lo Dia nggak take it. menunjukkan itu Iya, kayak benar, gitu. benar. Menurut dia tuh kayak dia kayaknya punya filosofi di hidupnya kalau misalnya dia tuh mau semaunya aja gitu loh. Ya nggak, bukan semaunya kayak yang nggak bertanggung jawab sih, tapi kayak ya gue mau seneng ya udah Iya. gue lakuin ini Let it aja. flow aja gitu Iya, hidupnya. let it flow. Makanya dia jadi pria semaya. Terus abis itu juga di kereta nontonin sinetron, Iya. ketawa-tawa, kayak sederhana banget gitu. Iya, hidupnya tuh yang Iya. bukan lo nuntut harus yang ngikutin zaman banget gitu loh. Iya. Dari gayanya aja pun maksudnya biasa aja, bukan Iya, yang iya. ngikutin fashion sekarang gitu-gitu enggak. Terus Yes. sosok Ganindra Bimo di sini juga menarik ya yang kita bahas, karena Ganindra Bimo sebagai apa sih, siapa sih namanya? Radit. Jadi Radit ya, Iya, Radit. betul. Jadi sosok dia ini menggambarkan, gue nggak tahu apakah dia agak psikopat gitu. Iya, Nah, itu posesif juga. Benar ya? Tonsil. Terus Iya, kayak, iya benar. mungkin nggak benar. tahu bisa jadi karena efek heroin apa, bukan heroin, kokain. Iya sih, gue nggak tahu sih sebenarnya dia Jadi nyebarin narkoba apa di apa situ. gitu ya. Tapi gue juga Jadi ngeliat kayak yang sosoknya unik ini sih. ya konsisten gitu dari awal, yang kelihatan gitu dia Keras. terus yang posesif, protektif, dan Iya. lu suka nggak sih sama si ini? Terus gue suka tuh adegan kalau Disuruh ya keluar lu cium, mobil. Iya. lu cium deh. Nah, tapi gue Kayak mau itu menarik nambahin sih, menarik ini sih sih, sosok dia. soal kenapa dia bukan manipulatif, dia tuh kayak bipolar menurut gue. Gimana Ada ya? yang dia mau Game ini nggak dia? enggak dong, nggak ada zodiak di Nggak ada sini, zodiak. nggak ada temen kita yang satu lagi tuh, Oh, yang iya, iya. ahli Nggak zodiak, ada. nggak ada. Oke, Dia tuh oke. ada yang mau nyekek si Si Ulan. Ulan ya. tapi abis itu dia minta maaf. Ya itu kayak Itu. kayak Itu- gangguan. itu tuh Gua tuh salah ada Kayak dia gangguan nggak seks bisa gitu. ngontrol emosinya gitu loh, tapi di satu sisi ketika dia sadar, anjir gue salah. Iya, iya, iya. Gitu, dan dia merasa kayak ketika dia mau nyekek Ulan itu adalah bukan dia. Iya. Terus sosok Wulan di sini gue juga salut sih. Maksud gue dengan Iya. totalitas Keren acting banget. dia sebagai aktor senior gitu, aktris senior, Aktor senior. mau untuk tampil. Gue bukan tampil secara vulgarnya, tapi kayak totalitas dia sebagai apa ya, sosok DJ Ya, DJ. nakal intinya. Terus yang tinggal bareng sama Brondong, dan Iya, gue menarik sih gitu, dan dia nempel banget ngurusin dan menjadi kurir. Keren sih gitu sosok Wulan di Betul. sini. Kalau lo favoritnya siapa? Favorit gua ya Nicole udah pasti lah ya, tapi mungkin yang gua suka dan menarik itu yang kayak kata lu tadi, Dea sih, Dea Ya, Panendra. iya. Dia kayak enak aja gitu lihat dia hidup, maksudnya lihat dia hidup lagi, Kalau lihat gua liat- dia lifestyle-nya gitu-gitu loh. Siapa sih nama aslinya ini? Dea Dea Panendra. Ini nama aslinya. Gua juga notice sih, kan juga main di film Penyalin Penyalin Cahaya. jadi ketua teater ya? Iya, ketua Jadi ketua teater. Dia teater. jadi mungkin salah satu aktris yang bisa dipertimbangkan untuk naik sih di tahun depan gitu, karena kelihatan dia memerankan berbagai macam Totalitas karakter banget. gitu. Dia bisa masuk into ke Iya. karakternya gitu. Yes, benar. Ya siapa lagi ya sosoknya? Terus ada sosok Cepu di terakhir juga ada. Jajang Cenur juga gue suka sebagai ibu kosnya. Iya. Ya, itu keren banget. Ibu kosnya itu dia benar-benar mendeskripsikan seorang ibu kos Yang kesepian. yang kayak butuh temen ngobrol gitu. Makanya gua dia suka. gue seneng juga tuh Nicole kayak ajak ngobrol dia si Iya. Domnya. Sering suka quality film time apa sama Bu dia. gitu-gitu. Yang ini kan quality time-nya tuh mereka Nonton. layar tancap gitu kan. Gemes. Itu Dan lucu sih. dia suka sama Jeffrey Nicole, Iya. goda-godain, dan tapi dia nggak ngerti film. Iya. Dan Jeffrey-nya cuma pengen nonton film, tapi pada akhirnya dia belajar, oh itu ya namanya. Seru sih. Beasin gue adalah ketika bentar ya, gue tadi nggak kepikiran lagi. Oh, gue udah kepikiran. Waktu ini sih setiap Nicole sama si tante nggak Si tuh? tante. Tante Jajang Cenur lagi ngobrol. Kenapa? Menurut gue tuh obrolan mereka sebenarnya nggak nyambung amat sih. Yang Kayak, selalu yang Z gitu ya. kayak tantenya ya hidup itu gak usah dibikin susah lah gitu, ingat gak sih tantenya ngomong gitu ya, kayak menurut gue mereka berdua kayak mencerminkan kadang hubungan anak sama emak-emak gitu. Anak sama emak tuh kadang suka nggak nyambung tapi tetap deket gitu, kayak gitu. Terus jadi menurut gue kayak lihatnya lucu aja gitu.
Itu Oke. sih besin menurut Kalau gua. lu gimana? Kalau lu apa? Gue suka ada salah satu dia obrolan sama sama si ibu kos itu ya. Dia tuh ngomong gini, kalau hidup jangan bagus-bagus banget, ntar gila. Nah, itu dia. Kayak ya benar, ketika lo merasa Iya. lo harus perfectionist, lo gak akan jadi gila sendiri karena lo ngerasa Nggak apa yang lo puas. lakuin tuh nggak cukup gitu loh, nggak puas. Yes. Gue seneng banget. Iya. Dan kayak gue langsung pause terus gue iya ya, gue langsung nonton kayak gitu. Kalau lo favoritnya apa? Kalau part favorit gue sih pada saat Ganindra Bimo ngomong ke Dom, yang waktu itu bilang ya udah, dia nanya aja Vini, kalau lu mimpi lu apa bang gitu. Oh iya. Oh Yang iya, dia bagus. pas Di tangga, tahu di tangga. temennya ada yang ketangkap. Iya, Ya, iya. mimpi lu apa bang? Emang lu mau gitu. kayak gini Lu terus? punya mimpi nggak Iya. gitu? Kalau kan dia mimpinya idealis banget tuh, si Iya, Nicole, gue jadi pengen aktor. jadi aktor, sampai ditulisin tuh, pengen jadi aktor jauh lebih baik, apalagi Sama yang ya. terakhir yang Jokowi 3 periode. Dewa Jokowi. Tetap Jokowi. Tetap Jokowi, tetap Jokowi. Tapi kita nggak kampanye politik di sini. Iya. Terus Tenang apalagi? aja. Ada banyak lah. Jadi dia memperlihatkan sosok Jeffrey Nicole ini idealis banget sebenarnya. Sebenarnya makanya gue agak ragu sama kenapa dia jadi kurir, padahal dia sosoknya idealis kan. Iya, benar-benar. Nah, itu yang menariknya kalau ketika dia nanya ke Ganindra, dia ngomong, ya udah jangan banyak bullshit, itu mimpi tai anjing, itu mimpi gitu ya. Ya udah, lu jalanin apa yang ada di depan lu, itu kan apa ya, keren sih. Sama ada adegan sama adegan puncaknya lah antara Wulan sama Jeffrey. Jeffrey. Oh, oke. iya. Itu menarik sih, maksudnya mungkin kayak banyak orang nunggu lah Iya, iya, sosok iya. Wulan. Sama Secara- apa? Ya wajar lah, sosok Wulan yang menarik lah gitu, meskipun Iya. Dan dia cantik banget, maksudnya di cantik umur banget yang itu, dengan udah umur segitu yang lumayan mungkin tua masih lah. kelihatan Betul. masih kelihatan usia 30-an lah yang gue lihat gitu. Emang keturunannya cakep-cakep udah tahu lihat. Anaknya juga cantik. Shalom. Iya, anaknya cantik. Shalom Rahade. Ya, cantik. Sama ini sih, Kalau- gue juga seneng sama tadi kan dia nambahin soal yang mimpi. Nah makanya gue tuh sempat inget kan dia cita-cita dari aktor kan, si itu dengan idealisnya dia, cuma dia nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu loh. Makanya dia disuruh sama si Bimo untuk gimana naluri aktor lu dipakai buat ketika jadi Kurir, iya. Iya ya, Iya insting kan? ya. Instingnya Sama dia. bermain peran di sana ya. Iya, Dia di situ kayak sih sebagai keren. latihan juga di sana, dia latihan sebagai aktor. Beberapa kali dia cobain di kaca kan. Iya. Oke. Oke, kita masuk ke bagian Kelemahan dan pro dan cons ya. kelemahan gue tetap tadi di detail karena nggak dijelasin backgroundnya gimana, keluarganya gimana, kok tiba-tiba ya udah gue merantau aja dari Padang gitu kan, agak ya make sense Ya sih. meskipun orang Cuma, Padang juga merantau pada banyaknya, Iya. cuma kan kayak lo merasa relate gak? Gue juga. gue juga kan orang Padang, gue merantau kan. Cuma Oke. maksudnya kalau untuk penggambaran di film kayaknya butuh gitu loh. Lo butuh iya. kayak stimulus di awal untuk membuat karakternya seperti apa gitu. Yes, benar. Itu sih. Sama gue kelebihannya sih paling kelebihannya gimana sih ini sih, gue senang ngeliat gimana cara Nicole mengemas dirinya menjadi Dominic, karena gue sempat baca kalau dia tuh benar-benar belajar banget kan, dia perokok berat kan Pendalaman karakternya ya. Iya, pendalaman di Dominic ini kan perokok berat, terus gue sempat baca kalau dia tuh harus benar-benar belajar ngerokok terus. Ada di scene yang ketika dia di pasar, gue lupa nyari apa. Iya, iya. Itu Dimasukin tuh, ke telur puyuh. Iya, telur puyuh. Nah sebelumnya kan dia ada ngerokok sambil jalan itu tuh dia bener-bener itu masih kaku gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya, iya. ya keren sih cara lo Pedalaman karakternya. pedalaman karakternya. Kalau lo apa? Kalau gue kelebihan kekurangan. Kelebihan dulu. Oh ya, kelebihan dulu. Kelebihannya gue sangat amazed ya dengan film yang alur maju tapi kita bisa tetap fokus untuk ngikutin terus, karena menurut gue kadang tuh film butuh alur campuran karena biar kita tahu kan background dari pemerannya dan lain-lain, tapi film Alurnya ini ngalir sih ini. film ini maju tapi menarik untuk kita ikutin, jadi kayak kita ada di filmnya juga gitu karena sama-sama maju terus gitu. Terus gue juga suka filmnya kayak bukan realistis sih, mungkin kayak dia kasih lihat sisi gelapnya Jakarta ya. Sisi gelapnya Jakarta tuh kayak gini gitu. Jadi mungkin buat orang-orang yang
perantau yang idealis ketika lihat film ini Ya. mungkin akan sedikit takut atau sedikit ragu gitu ya. Realistis bisa jadi. Iya, kayak ya Jakarta ternyata nggak semanis itu Kak gitu. Terus Jakarta keras kan dari IG-nya kan. keras ya. Jakarta keras. Terus untuk kekurangannya menurut gue, kalau misal lu notice, lu pada notice gak sih kadang tuh kayak ada scene-scene di mana kayak ngekatnya kurang. Jump cut itu gue notice. Iya, kurang Ada kurang beberapa- rapi gitu. Kayak di bandara si Nicole tuh. Pas si Nicole nunggu kayak gak tahu kenapa kayak gue secara production value. iya ngekatnya kurang rapi gitu. Ya walaupun gue juga kagak Gua notice kagak bisa ngedit dengan baik juga, tapi kalau misal sebagai penonton kan kayak kalau kurang estetik rasanya ya gitu. Ya sayang banget. sebenarnya kan kayak konsep Itu si sih, penggarapannya ini yang gue lihat kan juga gue nggak tahu nih apakah masuknya indie, hampir indie atau yang udah production berskala PH yang gede, gue nggak paham ya. Iya. Meskipun tayangnya pada awalnya pengennya di bioskop kan, tapi yang gue lihat setuju sih, maksudnya ada beberapa catatan soal jam cutnya. Terus ada beberapa yang kayak misalnya kalau lu perhatiin dia misalnya lagi di jalan karena kita di Jakarta gue kelihatan di daerah deket arah Kepim, terus tiba-tiba karena kita tahu terus udah jam Iya, udah iya, beda nih jam Oh. cut Iya, tempat. kalau- Terus kayak ada yang dia keluar kelihatan set pagi, terus pas ini kelihatan orange banget, itu udah kelihatan sore. Kalau di sore iya, kan ada, kelihatan ada. tuh lebih warm cahayanya. Yes, Secara production value sih mungkin itu jadi catatan yang kurang nih. Gitu. Kalau Kelebihan. gue lagi ya kelebihannya. Iya. Oke, gue kelebihannya apa ya? Tadi setuju sih. Film ini kayak nggambarin apa ya? Sisi lainnya Jakarta. Sisi lainnya Jakarta dan kayak ngingetin pada vibe itu yang gue bilang tadi, vibe realita cinta rock and roll. Iya. Yang gimana kehidupan rock and roll lah itu. Terus yang apa ya? Si Jeffrey Nichols ini juga kelihatan apa ya? Oke lah gitu, maksudnya dia Bisa gitu memerankan. bisa sebagai kurir dan Memerankan seorang kurir. dan kan? ya jadi terus kayak menariknya Iya, ya apa ya, ngebuat sampai ke tengah sih enak gitu. Ngebuat kayak tadi liatin, oh begini loh ternyata proses Iya, iya, iya. transaksi Benar, benar, gitu. Kayak oh itu hal yang menarik sih gitu. Kalau kekurangan sih mungkin gue kayak di ending kayak gimana ya, kayak Gantung. Oh iya benar sih. gantung sih kayak di ini tuh kayak oke, si Radit ketangkap terus kayak dia cabut udah gitu, gue kayak nggak dapet apa sih gitu maksudnya. Gak ada gongnya gitu ya? Iya, padahal kayak sayang aja sih udah dibangun sedemikian rupa dari awal sampai ending. Sama ini ya tadi yang setuju Melin juga, kayak si Jeffrey kayak nggak digambarin gitu sosoknya tuh tiba-tiba udah jadi kurir aja gitu. Padahal kan dia awalnya emang dia nggak sebagai aktor, terus dia nggak punya pekerjaan, tapi nggak dibuat dia tuh kenapa sih harus menerima pekerjaan sebagai kurir, karena Iya. pekerjaan kurir itu kan berbahaya ya. Benar. Yang dia yang awalnya aktor banget terus sampai menerima itu nggak dibangun emosinya gitu. Iya. Itu sih kalau gue dari kekurangannya. Oke, kita lanjut ke skor ya. Berarti Oke. Hobi dong siapa dulu? Home Bimba, Jepang atau Indonesia nih? Iya, bertiga doang. Iya. Ya, itu yang Gini-gini. Oh, doang. iya. Iya. Banyak banget ya, banyak banget versinya kan. Banyak banget gimmick ini. Udah untuk Ayo. Ya, gua duluan. duluan. Oke. Siapa? Anya apa gua? Gua ya. Iya, Oke, lu lah dulu. duluan, lu yang menang gua. Skor kalau dari gua 7,5 per 10. Soalnya ya gua masih suka sih sama filmnya, tapi ada beberapa hal yang kayak gatel gitu. Tajal ya. Terus Kalau dari gue sih sama Sama tujuh ya. setengah. Gue 7,5 sih. Oke. Kalau misalnya endingnya agak sedikit diapain lagi ada benar, gongnya sama ngebuat si ya. Jeffrey Nicole di awalnya itu oke, emosinya gue bisa ngasih 8,5 sih. Cuma karena catatan itu gue ngasih 7,5 gitu. Sayang aja, tapi gue agak curiga nih apakah filmnya banyak yang disensor atau gimana nih? Iya, banyak Ya karena banget nih, Kak. kayak banyak aja yang Kayak tiba-tiba kok udah lah gitu. kok udah ini gitu. Mungkin ada pengaruh itu juga ya kenapa jadi catatan kita yang bikin hal itu ganjel, karena kan yang gosipnya tadi ya film ini sempet susah buat tayang Iya, gitu iya, benar-benar. di bioskop gitu. Bisa jadi ada pemotongan-pemotongan yang lumayan banyak dan mempengaruhi cerita. Itu bisa jadi. Kalau Mbaknya gimana, Mbak? Enggak, KKM ya. Kayak agak di bawah KKM sedikit lah ya, 7 sih gue. 7 ya. Standarnya tinggi ya. Apa? Standarnya tinggi Iya, ya? kita standar Oke. bercanda. Karena ya balik lagi gue pengen lebih diulik Karena ekspektasi lagi lu sih. kayaknya udah tinggi banget ya. Iya, Gitu loh. ya kan
SMA banget nih ya, Jeffrey Promosinya Nicole lumayan ya. ya. Di teman SMP lu nih Jeffrey. Kalau inget, tolong dicatat kalau inget. Ngaku lu ya. Enggak Nggak lu sumpah. ngaku lu. Ya. Terus supaya viral ya, ngaku ya. Enggak sih, enggak pengen dapat exposure gitu dari Iya. Ntar YouTube. di judulnya gue judulnya Iya. teman Jeffrey Nicole Ngaku, review review film. film Review Jeffrey filmnya, Nicole. review film temennya. Temennya. Iya. Oh ya teman-temannya Jeffrey Nicole loh. Enggak, dia Enggak temennya dong. langsung. Oh. Kirain teman dari Tunggu, teman gitu. definisi temen yang gimana? Udah Lu kita punya- bahas di tempat Tuh. lain ya, ayo. Ya, Ada. Ya. Udah deh. Oke, yang gue dapetin dari film ini adalah Jakarta itu tidak selamanya keras. manis-manis aja, dan sebenarnya nggak cuma Jakarta, gue yakin di tempat lain juga pasti ada keras-kerasnya juga. Jadi intinya hidup itu tidak berjalan Seperti mulus terus itu. gitu. Apa ya sih? Ya ini kehidupan ya kayak gini gitu. Kadang ada gelap, ada terang gitu. Gitu. Apa ya kalau gue tambahin sedikit sih ya itu tadi yang poin dari dialog siapa? Anindra Siapa? Bimo. Iya. Yang Oh, soal bilang- mimpi. Iya soal mimpi gitu. Jadi kayak ya sebenarnya nggak masalah sih kita mau punya mimpi atau Iya, yang iya. punya apa ya idealis, punya visi misi gitu. Cuma kayak kita juga harus kadang menakar gitu loh. Menakar kita posisi kita sih lagi di mana gitu. Oke. Jangan sampai kita ngelewatin step untuk ke sini. Kita harus ada step-stepnya untuk Yes, sampai yes, itu. yes. Jadi kayak ya udah jalanin apa yang ada di sekitar lu. Ketika nanti semuanya bakal kelihatan lebih possible gitu. Iya baru bikin langkah-langkah selanjutnya gitu. Oke. Jangan ya lebih realis, bukan lebih realistis sih. Boleh bermimpi cuma kita harus menakar sih. Diukur Sesuai lah ya. kemampuan lu gitu. Iya. Ya sesuai Keahlian lo sih lebih keahlian ya. keahlian, networking, banyak hal sih. Benar, Ilmu terus kayak ya banyak hal sih. Itu sih. Pahala enggak? Itu Ibadah, yang itu. doa Ibadah, juga. Iya. Ibadah doa juga penting. Semua aspek penting ya. Iya dong. Kalau hanya Gue ya value-nya tetap satu sih, jangan apa hidup jangan bagus-bagus banget, ntar gila. Udah itu doang. Deh ya. Dan lo ngasih tahu artinya. ya, segitu review kita tentang Jakarta versus Everybody. Kali ini mungkin agak panjang karena bertiga, tapi next time ya bisa aja kita bertiga lagi atau lebih rame, nggak ada Nggak. yang tahu. Ajak keluarga lu dong. Atau hanya sendiri doang ntar. Iya. Iya, kan gak ada yang tahu ya. Pokoknya see you on the next Highflix dan let us know apa yang kalian pikirkan tentang Jakarta versus Everybody di kolom komentar. Iya, jangan lupa buat like, subscribe, dan Subscribe, jangan lupa subscribe. komen ya. Dan share juga jangan lupa. Bye bye.